Ini udah pala udah mulai pusing nih. Kalau orang awam begitu instrumen nyala, ada volt, terus apalagi voltnya tulisannya ABS, terus EPS, langsung sakit kepala. Iya, dompet mulai geter-geter iya, kan. Takut kelojotan nih, iya. takut kelojotan pas masuk bengkel. Iya. Ternyata benernya cuma 10.000, percaya nggak? Kira-kira lucu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di YouTube-nya Delete Indonesia di konten warisan, ya kak. Nah, untuk wawancara gue kali ini, gue mendatangkan salah satu mobil yang sempet jadi favorit gue zaman dulu nih. Oh gitu? Iya, ini gue mobil Audi ini yang membuat waktu itu gue kepincut sama velg namanya Baramundi. Oh. Ya, langsung aja ketemu orang. Halo Mas, ya, Halo, Mas. apa kabar? Baik Mas. Gila sih. Ini kalau teman-teman tahu ya yang ngikutin modifikasi dari tahun berapa lama Mas sudah pakai mobil ini? 4 tahun. 4 tahun ke belakang. Ini mobil ini udah ikonik banget sebagai salah satu Audi merah yang pakai Baramundi ini. Dan gua baru berkesempatan ngobrol sama Misalnya sekarang. Setelah beberapa tahun gua tahu mobilnya yang kayak gue pikir mobil ini udah nggak ada loh Mas. Ada. Kan sempat lama hilang di Instagram kan, gue kan hanya memantau dari Instagram doang nih. Bener, jadi mobil ini sempat hilang dari peredaran kayaknya abis acara lu Mas, abis acara elit itu mobil ini sempat mendem lama sekali. Jadi pertama kali itu acara mobil ini turun di tempat lu pakai pelek Meister. Nah abis itu baru mendem, baru diganti setupnya, dimainin, cuman nggak pernah eksis. Gitu. Tapi di Instagram sih gue yang kayak gila nih mobil, cakep banget gitu, merah ketemu polisi gitu, wah mantep. Nah Mas boleh dijelasin sedikit, boleh. Ini mobilnya Audi apa dan tahun berapa? Oh ini Audi A4 B8 tahun 2011. 2011? Iya 2011, udah tua lah untuk ukuran mobil 2011 lah ya. Mas ngomong udah tua, oh mobil apa kabar? Apkir jatuhnya. Apkir. Nah maksudnya gini, kan link gue dari sisi gue ya Mas ya. Betul. Ngomong jadi kayak, gue tadi udah ngobrol sama Mas Wijaya gitu kayak, brand Audi ini adalah brand yang besar untuk brand mobil Eropa. Betul. Ya kan? Tapi gue kalau sayangnya saat gue udah ngobrol gitu sama orang, ini tuh gue tuh sebagai orang yang mendengar doang ya, karena gue nggak pernah megang Audi. Tapi tuh ada beberapa orang yang jangan pakai Audi deh gitu. Kenapa sih? Karena spare partnya susah atau maintenance-nya ribet gitu segala macam. Nah, Mas kan pakai Audi ini udah berapa lama? Udah megangnya 4 tahun lah. 4 tahun. Iya, betul. Iya kan? Nah, Mas sendiri gimana Mas menurut Mas tentang si Audi yang di luaran tuh orang banyak ngomong seperti itu? Oh, sebenarnya kalau main Audi menurut saya pribadi itu bukan susah kayak orang, tapi stigmanya jelek di luar, kayak maksudnya orang bilang spare partnya bener-bener susah, terus udah gitu mobilnya rewel dan lain-lainnya. Tapi stigma itu setelah kita pakai ternyata enggak seperti itu gitu loh. Ternyata maintenance-nya sama kayak mobil-mobil Eropa lainnya, bahkan bisa dibilang lebih murah kalau maintenance harian kayak ganti oli lah, apalah gitu-gitu basicnya. Cuman kendalanya mobil ini yang mungkin karena popularitasnya dikit, spare part-nya jadi yang fast moving juga jarang gitu-gitu, jadi itu yang bikin orang ketar-ketir. Kalau mobil ini misalnya rusak, pusing nyarinya gitu. Terus udah gitu beberapa hal bisa dibilang spesialisnya Audi sendiri tuh kayak jarang banget Mas. Jadi kayak kalau kita coding merek lain kita ngomong nih, siapa aja merek bisa. Ya, merek tetangga Siapa kayak aja. banyak banget yang sampai terima jasa codingnya tuh bisa pindah-pindah gitu. Iya benar. Maksudnya orangnya banyak. Nah sedangkan kalau untuk Audi sendiri mungkin masih sedikit sekali orang yang bisa ngerti sampai detail, sampai elektriknya segala macamnya, codingnya tuh dikit. Itu yang mungkin orang jadi takut. Iya. Tapi kan gunanya kita modif mobil ini buat banyak-banyak temen. Betul, setuju. Iya dong. Betul. Jadi kalau udah banyak temen, nanti kumpul-kumpul sama teman-teman Audi yang lain, mungkin para senior-senior nanti bisa tanya-tanya betulinnya di mana, kira-kira codingnya di mana. Nah, nanti baru ngerti, oh ternyata nggak sesulit itu. Benar. Benar setuju. Saya pernah ada kejadian yang paling lucu menurut saya. Jadi instrumen klasternya nyala.
Oke. Ini udah pala udah mulai pusing nih. Kalau orang awam begitu instrumen nyala, ada volt, terus apalagi voltnya tulisannya ABS, terus EPS, langsung sakit kepala. Iya, ya. dompet mulai geter-geter Iya, ya kan. takut kelojotan nih, Iya. takut kelojotan pas masuk bengkel. Iya. Ternyata benernya cuma 10.000, percaya nggak? 10.000 perak. Hah? Ini beneran? Oh ya? Iya. Ternyata cuman gara-gara masalah kabel soket yang soket, jadi air intake ada soketnya. Soketnya ini disambung. Nah, pas disambung kabelnya itu nggak sama. Jadi misalnya yang satu kabelnya warna kuning nih, yang satu putih. Karena ampernya nggak sama, wattnya nggak sama, cuman gara-gara itu nyala. Iya. Jadi benernya cuman ganti kabel yang sama, warnanya beres 10.000. Benar. Nah, Jadi, ini benar. Jadi kalau Audi mahal, ntar dulu nih. Ya, nah Ntar ini dulu nih. gue suka nih yang kayak gini karena kan gue harus nanya sama orang yang udah pakai lama. Betul. Kalau orang cuman mungkin berdagang mobil abis itu dia pakai cuman 2 bulan ataupun sebulan terus dia bilang, nih susah nih spare partnya. Lu belum ngerasain sampai dalam tahap itu sebenarnya sih. Iya. Karena bener. jangka waktu yang lu pakai itu sangat pendek. Iya. Iya kan? Kalau menurut saya kayak mesti dipakai bertahun-tahun baru kita bisa ngerti sampai detailnya. Kayak belajar lah mas. Kayak mas mungkin belajar mobil-mobil mas sampai detail tahu. Oh ini tuh ini. Karena kan pakainya lama. Iya, baru bener, bisa ngerti banget tentang mobil itu. Gue setuju. Jadi buat teman-teman yang mungkin karena gini mas, ada beberapa varian Audi yang memang mobilnya cakep banget gitu, bentuknya dengan mobil tetangga lain gitu kalau dibandingin. Abis itu jadi orang jadi takut. Karena mobilnya udah cakep nih, tapi pas mau beli duh gimana ya? Karena yang tadi akhirnya dijawab sama Mas Wijaya nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan brand Audi, nggak usah takut lagi karena Mas Wijaya ini aja udah aman-aman aja nih. Yang tadi ngomongin masalah volt tadi, cuman itu sebenarnya itulah gunanya yang tadi Mas Wijaya ngomong untuk bermodifikasi habis itu bersosialisasi. Nah menurut gua juga keuntungan kita itu main mobil, itu tuh kita lebih jadi banyak saudara mas. Bener sekali. Iya kan, jadi bisa belajar sama orang-orang baru, semua segala macam. Dan sekarang gue nih lagi belajar tentang si Audi ini karena yang tadinya gue gimmicknya yang sama, gue tuh salah satu di luar sana yang mendapatkan stigma yang tadi kayak lu bilang, betul. gitu. Jadi waktu gue nanya ternyata nggak ribet. Oh ya udah berarti stigma itu, berarti nanti dulu nih. Gue kalau misalnya memang ada Audi ya gue nggak melihatnya nggak jadi kayak mobil yang susah di maintenance-nya, spare part mahal. Ternyata yang orang yang seperti Mas Wijaya ini yang udah pakai mobil ini lama dan ternyata aman-aman aja gitu ya kan. Aman sih. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kalau mau main Audi, santai aja. Piara dulu satu, pelajarin dulu, baru acak-acak. Jadi itu dulu deh. Kalau udah ngerti, udah gampang lah. Itu bener-bener masalah yang bukan sulit. Main Audi itu nggak yang semuanya serba wah mahal nggak juga. Nah, terus lo mulai memutuskan untuk ngebangun mobil ini, itu dari 2018 itu? Enggak, jadi awal mulanya ini mobil punyanya abangnya temen gue. Oke. Jadi kayak gue udah ikutin mobil ini dari pertama kali warnanya masih hitam. Jadi mainnya masih waktu itu masih ke arah speed, dia masih pakai BC Force, masih pokoknya speed banget deh mainnya, looksnya gahar gitu deh. Nah terus sampai akhirnya dia pindah aliran ke stance. Waktu dia main ke stance itu juga belum diganti ke warna merah. Masih hitam. Nah masih, cuman waktu itu ganti pelek ke Meister. Nah nggak berapa lama baru gua ikutan di situ masuk, baru gua ambil mobilnya karena gue pikir ini mobil udah setengah jalan dan perfect banget gitu. Tinggal dilanjutin dikit-dikit. Nah baru ganti warna, main pelek gitu-gitu. Itu mulai dari tahun berapa mas? 2017 benar. 2017 kan? Benar, 2017. Berarti lo ngecetnya dari 2017 nih, merah. Betul. Nah, pertama kali yang lo lakuin modifikasi di mobil ini selain yang tadi kan dia bilang datang udah pakai Meister ya? Berarti ngecat, lo ganti warnanya? Airsas, abis itu naik Airsas. Abis naik Airsas, terus sempat ganti, jadi tadinya full APR nih. Knalpot ganti jadi FI, terus abis itu ganti lagi tadinya tuningnya pakai APR, ganti PP Performance. Terus abis itu ganti yang tadinya pakai Brembo jadi pakai 4G, gitu-gitu.
Jadi memang lu ini lumayan hebat juga nih Mas Jaya. Mas Jaya tuh udah dapat beberapa parts yang memang udah dapat dari mobilnya, tapi lu yang emang pengen ganti gayanya ya? Iya, karena waktu itu gimana ya, ditawarinnya begitu gitu, jadi kayak ganti looks nih, mantep Iya, main bener, begini nih. bener. Nah, pas udah diracunin begitu, bener-bener keracunan yang udah sampai oke lah. Kayak ini emang udah nggak bisa tidur gitu. Oh ya udah, kalian aja gua ganti. Gas aja lah, udah gas aja. Iya udah. Udah akhirnya bangun. Ya udah, sampai terakhirnya waktu turun masih pakai Meister. Ada keputusan ganti Baramundi itu lagi pergi ke Mamat. Emang tuh Arab bius pasti. Jadi pergi ke Mamat, terus dia gitu dia bilang ada pelek buat mobil lu bagus katanya. Oh ya udah. Manis mulutnya. Iya. Ya udah, akhirnya Alah kecap banget tuh. akhirnya udah fitting bagus ya udah, tapi mobilnya nggak pernah nongol, nggak pernah kemana-mana, diemnya di rumah ngejogrok. Tapi kan waktu itu sempat di foto-foto kan Mas. Betul. Jadi ini juga cerita menarik nih teman-teman. Jadi gue waktu itu kan sama juga ya sebenarnya sumbernya dari si pinggir kali itu Riverside, gua pinggir kali ya. Terus jahat. ya abis gua ngeliat mobil ini di Instagram, terus gua nanya tuh Mama, gila tuh Mat, tuh Audi cakep banget tuh, merah dengan velg yang memang saat itu kan baru lagi keluarnya ya Mas. Betul. Baramundi tuh lagi hype-hype-nya lah, dan memang karena yang masukin itu salah satunya adalah si Matthew atau Mama. Nah dia ngegoreng deh tuh si Baramundi ini gitu, sampai akhirnya gua pasangin di mobil Bronto E36 itu pakai Baramundi karena melihat kesuksesan dari mobil ini. Karena mobil ini gila, gue bilang cakep banget nih mobil, gila gitu, karena bentuknya tuh finishingnya bagus banget ya. Dia Baramundi, terus mobil tuh jadi looks gitu loh Mas. Ya. Iya ada cirinya sendiri. Iya gitu. Nah dengan kalau lu merah, kemarin kan gua abu-abu tuh gitu. Jadi pas kemarin tuh mobil lu jadi kayak gila nih, mobil terang banget nih, cakep nih atas bawah. Nah gue pengennya kalau gua di E36 atasnya dibikin galak, di bawahnya tetap manis. Jadi makanya gue pakainya sih Baramundi yang finishingnya tuh khas banget deh gitu. Si Bronto kayaknya galak banget ya looksnya. Iya atasnya kan galak tuh ya kan. Abis itu bawahnya pakai si Baramundi biar buat supaya kan Airsus juga kan mobilnya. Betul. Kan jadinya tuh masih cakep lah dari bawah terang gitu loh. Nah Mas, ngomongin masalah mobil ini lagi, berarti setelah lo di Elite Showcase 2017 mobil ini nggak pernah keluar lagi? Nggak pernah ikut pameran dan jarang banget sampai yang eksis gitu. Oke, nah setelah lu ganti brake kit, lu ganti velg, lu ganti warna, modifikasi yang lainnya tuh apa aja Mas di mobil ini? Kalau modifikasi sih palingan kayak spoiler, tapi itu memang udah existing lah dari waktu udah hitam udah begitu. Lebih ke arah cuman repaint sama waktu itu ganti pelek, ganti setup fitment doang lah. Kalau gue bilang sih, sama ya waktu itu white sih, harus white soalnya. Iya, tapi ini di Platinum ya Mas ya? Iya, sama Mas Vino. Sama Mas Vino. Nah ini sih cakep sih, gue selalu suka untuk bikinan bodinya dari dia gitu. Bodinya tuh jadi smooth, nggak terlalu jauh dari tarikan dari body standarnya. Gitu. Nah kalau untuk ngomongin interior sama engine Mas? Interior sama engine enggak sih, interior standar, sama engine juga cuman naik chip up doang ya, maksudnya kayak tuning doang. Pakai PP sama udah ganti air intake Group M, udah beres gitu doang, nggak pakai apa-apa lagi. Jadi memang benar-benar mobil ini lo bikin se-reliable mungkin ya? Iya. Oh iya, ada ganti intercooler sama charge pipe ya. Iya, intercooler. Oke. Nah kalau air suspensionnya sendiri itu kan modifikasi yang pertama yang lo lakuin ya? Waktu mau maintenance. Pakai apa Mas air suspensionnya? Air suspension pakai RX. Iya. Bolt on untuk mobil ini. Bolt on untuk mobil ini. Iya, itu emang paling enak tuh kalau udah bolt on dengan manajemen ya kan. Jadi lu ribet-ribet, semuanya gampang gitu ya kan. Nah, Mas. Nah, lu kan cerita tadi mobil ini jogrok lama. Lu tuh kemana? Ada. Cuman emang jarang dipakai aja waktu itu. Banyak kan ngendokin di rumah aja. Waktu itu memang lagi nggak pengen kali ya, lagi nyari-nyari inspirasi juga gitu. Karena waktu itu lagi banyak musimnya mobil lain udah pada modifnya kemana-mana. Kita udah bingung juga mau ngapain lagi gitu. Dindokin aja berapa lama Mas didiemin? Lama, kayaknya ada kali 1 tahun sampai 2 tahun kayaknya. Nggak dipakai?
Pakai keliling komplek aja. Oke, komplek aja. Ke Indomaret. Wah, nggak boleh sebut merek. Tapi mobil tinggal berdebu gitu aja? Iya, berdebu. Sampai udah berdebuan lah. Debu 2 minggu, 3 minggu udah penuh. Siram. Oh itu maintenance lo. Iya. Jadi kalau untuk gitu berdebu doang. segala macam. Nah, jadi gini nih Mas Jaya, gue mau ngasih info juga nih. Jadi sebenarnya kita tuh ada partner Aurora Coating Pro Lab. Itu sebenarnya kan, nah ini Mas juga ngerti kan, maksudnya karena Mas itu ada maintenance tuh penting banget. Apalagi Mas catnya merah ya. Ya. Ya kan, kalau Mas tuh nyuci gitu, apa harus ada treatment sendiri atau gimana? Enggak sih, kalau nyuci sebenarnya kita, gue nyucinya normal-normal aja, kayak bukan kayak profesional tukang cuci mobil. Ya. Berarti lo Mas nyuci sendiri? Masih? Nah, jadi gini, kalau kita nyuci sendiri berarti kita tahu nih Mas nih, dari Betul. mulai pengerjaannya segimana. Kita banyak ngomong cuci mobil bener. Bener. Iya nggak sih? Bener. Iya nggak sih, ngerti Bener, dong bener, yang bener. ngomong cuci mobil Iya. bener itu tuh kadang-kadang lo ke tempat cuci mobil yang kayak ini kayak cucinya nggak bener deh, Iya, gitu, bener. biarpun dia bisa nyuci mobil Iya, gitu iya. kan. Nah, partner kita nih Aurora Coating Pro Lab kebetulan lagi buka nih Mas di Jakarta yang di Jalan Diaksa. Nah, jadi di Aurora Coating Pro Lab ini ada beberapa step Mas untuk pencucian mobilnya. Ada yang regular wash, premium wash, sama crystal wash gitu. Nah, menurut gua salah satu tempat cucian bener yang di Jakarta yang dekat-dekat karena gua di Fatmawati itu salah satunya adalah Aurora. Jadi gue setuju nih Mas sama Mas, kalau Mas memang cuci sendiri gitu kan, Mas udah tahu tuh yang tadi gitu kan. Nah, sebenarnya buat mobil yang seperti ini nih, yang merah kayak gini, yang memerlukan treatment khusus untuk ngecatnya, untuk nyucinya. Karena kalau mobil-mobil merah gini yang terang, lu baret halus tuh kelihatan banget Mas. Betul. Iya nggak sih kalau kena lampu Bener, gitu segala bener. macam. Nah, di Aurora Coating Pro Lab ini menurut gue sangat menarik karena kemarin gue habis cuci di sana Mas. Terus si cucinya aja tuh pakai checklist. Wih, kayak orang detailing, kayak orang detailing. Iya, jadi makanya gue suka banget tuh kemarin gue checklist. Jadi berarti kan si dia udah detail gitu loh. Betul. Dari bisa tahu nih penyoknya di mana, baretnya di mana. Jadi tidak menambahkan baret saat lo selesai nyuci. Oke. Gitu sih. Nah, buat teman-teman yang mau nyuci benar, yang serius yang tadi kita udah bahas aja ya, boleh mampir ke Aurora Coating Pro Lab yang di Adiaksa gitu. Nah Mas, tadi kan kita udah ngomongin masalah gimmick, kita udah ngomongin masalah Mas mau bangun mobil ini gimana. Nah, yang menarik dari mobil ini adalah dari pertama kali gue lihat sampai sekarang mobilnya tetap as it seperti ini. Gue tidak ngomongin negatifnya. Kalau ngomongin teman-teman berpikir, oh berarti orangnya nggak upgrade. Enggak. Di luar dari itu, mobilnya jadi ikonik banget. Jadi gue ingetnya kalau Audi seperti ini adalah mobil lo. Jadi gue selalu kayak ada orang misalnya nih nanya, Mas mobilnya bagusnya diapain ya? Lo lihat deh, ada Audi merah tuh pakai baramundi cakep. Jadi di luar dari mungkin teman-teman di rumah melihat ada beberapa patokannya ataupun orang yang dikaguminya itu ganti velg sering gitu. Betul. Nah, itu juga nggak apa-apa sih, gue juga bilang sah-sah aja. Sah-sah aja, gue tidak bilang itu salah. Tapi buat teman-teman yang mau mulai modifikasi, mungkin karena gue ini ngobrolnya buat teman-teman yang memang bukan petrolhead ya Mas ya, ataupun baru mau mulai main mobil gitu loh. Dengan kalian misalnya, aku cuma punya duit sekian gitu loh, tapi kalau mobil gue gini-gini aja gue akan malu nggak ya? Enggak. Lo harus belajar dari Mas Ujaya ini. Dia kayak gini, setupnya seperti ini, nggak diganti-ganti selama beberapa tahun. Gue masih amazed sampai sekarang. Jadi gue yang kayak, ini mobil cakep nih, gitu. Udah, dengan cara dia tidak mengganti mobil dengan setupnya, malah mobilnya jadi ikonik. Mobilnya jadi ikonik banget Mas, kalau menurut gue. Kalau menurut gue, karena gue memerhatikan mobil dari pertama kali dulu. Jadi gitu loh. Nah, alasan sendiri Mas buat lo, kenapa lo pertama kali gue nanya nih ke teman-teman mungkin mau tahu infonya, velg ini lebarnya berapa ya Mas? Yang depan 9,5, yang belakang 11. 9,5 11? Iya. Oke. Dengan setelan velg baramundi 9,5 11 warna merah dengan setelan seperti ini dengan bener-bener yang lama, alasan lo apa Mas? Alasannya terlalu cinta sama mobilnya. Terlalu cinta sama mobilnya. Jadi lo ngeliat mobilnya, ya udah ini udah paling cakep dengan seperti ini. Nggak bisa pindah lah, nggak bisa pindah. Jadi beberapa kali ada momen dimana gue sempat berpikiran, ada yang ngebujukin lah biasa ya. Kayak ada yang komporin Nardo Grey waktu itu, lagi zamannya innya Nardo Grey pasti cakep, pakai baramundi tetap. Kayaknya sempat kepikiran, tapi kayak enggak lah, kayaknya kalau mobil itu dijejerin gitu, menurut gua kayak orang pasti lihat merah dulu baru ke abu. Jadi kayak di bawah alam sadar gua kayak terus mengatakan bahwa ya ini udah the best looknya mobil gua saat ini gitu. Jadi gua udah nggak pengen ganti-ganti gitu loh. Jadi udah gak kepikiran, maksudnya
kalau mau ganti kemana masih belum ketemu lah setelan lain yang bisa bikin gua sampai geser gitu loh untuk pengen oke gua harus bangun kayak gini gitu. Nih, ini adalah benar. Berarti lu udah ada konsep dulu dong Mas dari awal? Iya. Gitu. Nah, ini yang gue bilang dari awal teman-teman. Pentingnya konsep dari modifikasi. Dia supaya lo bisa megang teguh prinsip lo kayak Mas Jaya ini. Jadi kalau nggak ada konsepnya, bisa ngalur nih Mas nih. Iya, bisa bener. ngalur, jadi ke bawah-bawah kemana-mana gitu ya kan. Kalau disentil-sentil dikorek-korek dikit juga geser pasti imannya. Karena lo punya konsep Iya. gitu loh. Nah, saat lo punya konsep itu, jadi lo tahu nih patokan lo ya ini. Lo mau bikin mobil seperti ini. Saat lo udah napetin patokan lo, saat lo udah sesuai dengan konsep lo nggak akan berubah. Betul. Karena saat dibilangin orang Nardo kan berarti ikut kan Mas. Betul. Dengan yang lagi in saat Ya, itu. bener. Gitu kan. Bener. Jadi saat lo bilang, oh enggak konsep gue seperti ini, ya udah fix. Jadi teman-teman buat teman-teman lagi nih yang baru mau bangun mobil ataupun lagi bangun mobil, dipatengin dulu deh konsepnya. Saat lo batengin konsepnya, itu lo nggak akan jadi spending duit kebanyakan Mas. Betul. Ya kan, nggak yang abis tuh bangun, nggak cocok sama gue, ganti saat udah ganti ngikutin orang lain, ternyata selera orang lain ternyata nggak cocok ya di mobil gue gitu loh. Jadi harus sesuai dengan apa konsep yang lo mau. Saat lo melakukan konsep lo, ya kayak gini. Dia nggak akan nyesel saat ditawan orang beda, oh enggak, ini adalah form terbaik mobil gua, dan itu bisa gua akuin itu bener. Karena mobil ini terbaik menurut gua dengan setelan seperti ini. Iya. Karena menurut gua ada mobil yang dilihatnya bosan juga Mas, kayak oh mobilnya nggak ganti-ganti. Kalau ini mobil ini enggak, mobil ini ya udah bisa dibilang jadi punya karakter sendiri. Jadi dia menjadi salah satu ikonik dari si Audi A4 ini. Gitu. Iya. Well built sih Mas menurut gua. Thank you Mas. Jadi gue sangat, karena gue baru ketemu Mas Wijaya sekarang gitu, jadi gue masih baru bisa ngobrol lama seperti ini. Karena dari kemarin gue cuma ngeliat di Instagram gitu kan, ngobrol di Instagram gitu, dan akhirnya ya inilah yang tadi dibahas juga serunya terjun di dunia modifikasi. Jadi gue bisa punya teman baru, saudara baru yang gue tadinya nggak ngerti Audi. Jadi gue bisa ngerti Audi karena habis gue ngobrol sama Mas Wijaya gitu deh. Mungkin, itu dan nilai plusnya. Gitu. Mungkin nanti gue yang tanya Honda. Oh boleh, mantap hati kalau itu. Ya enggak. Nah, ini udah pertanyaan terakhir untuk Mas Wijaya. Mungkin teman-teman di rumah mau tahu nih, kalau mau main Audi itu apa aja sih yang mesti diperhatikan? Ini kan karena mobilnya spesial yang tadi gue bilang ya, karena gue juga ilmunya dikit banget masalah Audi, jadi gue nanya sama yang ahlinya aja deh, yang udah megang Audi udah lama. Nah, apa aja Mas tips dan triknya kalau lo mau megang Audi? Kuncinya kalau mau main Audi, satu tetap sabar. Karena sabar. Karena bangun Audi itu nggak bisa kayak, maksudnya kita lihat bangun bagus, bangun gitu tanpa kita concern sama part-partnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu paling dipertimbangkan sama Audi itu tingkat safety dan electrical dia tinggi. Jadi kayak kalau mau roba-roba sesuatu, carilah kalau bisa yang plug and play. Oke. Lebih aman. Oke. Gitu. Jadi kalau yang custom atau ngakalin dari parts lain itu sangat berisiko ya Mas ya untuk electrical. Iya. Mungkin bakal timbul kayak instrumen clusternya ada nyala-nyala dan yang kayak tadi. Iya. Tapi kalau betah ya nggak apa-apa. Oh betah. Kalau betah banyak ini. Kalau demen kayak lampu transformer nggak apa-apa. Silakan. Kan bebas. Iya benar. Tapi kalau nggak kuat, kalau kayak gua nggak kuat. Jujur ngomong gitu-gitu gua nggak suka. Jadi kayak gua maunya rapi ya udah. Gue sukanya harusnya seperti itu, Nah, buat teman-teman juga tadi kita ngomongin mobil, sekarang juga gue lagi pakai baju dari artikel terbaru dari Elite nih Mas, gitu. Jadi kita ada 3, salah satunya adalah baju ini dan ada 2 lainnya. Jadi buat Mas Wijaya ataupun teman-teman yang di rumah mau baju dari di Elite Indonesia, silakan masuk ke Tokopedia-nya Elite atau Shopee-nya Elite gitu. Langsung aja ya kan, pesan sebelum kehabisan gitu. Nah, Mas, terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol, dan akhirnya juga gue berkesempatan untuk ngelihat langsung mobil ini yang gue kagumi dari dulu untuk salah satu Audi yang paling ikonik menurut gue gitu. Terima kasih banget waktunya dan udah bisa ngobrol-ngobrol tentang Audi juga. Iya. Gitu. Jadi gue bisa tahu ternyata Audi itu tidak ribet yang gue bayangkan. Gitu. Ayo main Audi. Iya. Kalau kata Pak, biar tambah rame ya. Biar tambah rame. Biar tambah rame ya Audi. Oke, terima kasih banget juga untuk teman-teman semua yang udah nonton, dan jangan lupa dukung terus di Elite Indonesia dengan cara subscribe, like,
share juga video ini kan teman-teman juga, mungkin teman-teman kalian juga ada yang membangun Audi ataupun kalian juga membangun Audi, silahkan share untuk video ini ke teman-teman ataupun mekanik. Gue mau yang kayak gini nih, ya gitu. Terus komen juga. Nah ini komen juga penting nih buat teman-teman yang mau nanya-nanya ke gue ataupun ke Mas Wijaya, nanti silahkan komen aja di YouTube, nanti akan kita bantu jawab gitu. Oke, terima kasih banget udah nonton video di Elite Indonesia dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.